Tersangka penyekapan disertai penganiayaan, Taufik Hidayat diciduk polisi di Majalaya, Bandung, Jawa Barat setelah buron menghilangkan jejak ke Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan jalan menjadi salah satu fondasi mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Arus pelayaran di Selat Hormuz meningkat tajam setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai. Halo. Informasi pertama, pemirsa, pelarian buronan tersangka penyekapan disertai dengan penganiayaan Taufik Hidayat berujung jeruji besi. Taufik diciduk polisi di Majalaya, Bandung, Jawa Barat pada Selasa malam. Ia sempat berpindah-pindah tempat hingga ke Tangerang, Banten untuk menghilangkan jejak. Taufik berkicau, ia menganiaya korban YTR mantan kekasihnya lantaran kerap cekcok dan dalam kondisi mabuk. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah. Pelarian Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR asal Rancaike, Kabupaten Bandung, Jawa Barat berujung di Hotel Prodeo. Ia diciduk polisi setelah sempat masuk daftar pencarian orang atau DPO. Taufik Hidayat ditangkap di Majalaya di wilayah hukum Polresta Bandung pada Selasa malam 23 Juni 2026. Penangkapan mengakhiri pengejaran polisi terhadap Taufik. Sebelumnya Taufik berpindah-pindah tempat menghindari penangkapan dan menghilangkan jejak. Alhamdulillah berkat Komandan Hendi, Katim Resmob Priangan Polda Jabar sudah mengamankan atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat ya. Kita pertanggungjawabkan semua perbuatan. Insya Allah ada hikmahnya nanti. Kita rencana geser ke Polda Jabar ya. Kasus dugaan penyekapan disertai penganiayaan menjadi perhatian publik setelah YTR ditemukan dalam kondisi luka berat di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung selama sekitar 3 tahun. Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Rudi Setiawan mengungkapkan pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten. Namun Taufik kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, Taufik sedang mengkonsumsi minuman beralkohol. Taufik berkicau melakukan tindakan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok saat kondisi mabuk. Malam ini kita akan pemeriksaan awal. Selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar. Nanti saya tanya Taufik jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik aman. Selanjutnya Taufik Hidayat digelandang ke kantor polisi dan menjalani pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan atas perbuatannya. Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sebelum menjalani pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminal mengundang perhatian publik. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan penangkapan Taufik Hidayat melalui akun media sosial pribadinya. Deddy menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Barat dan jajaran kepolisian yang dinilai bergerak cepat menangkap pelaku. Deddy berharap Taufik mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya. Menurut Deddy Mulyadi, biasa disapa KDM, dugaan tindakan dilakukan Taufik terhadap korban melanggar batas kemanusiaan. Sebelum Taufik ditangkap, Deddy Mulyadi sempat membuka sayembara bagi masyarakat bisa membantu aparat menemukan keberadaan pelaku. Deddy siap menggelontorkan dana 250 juta rupiah dari uang pribadinya kepada pihak yang bisa memberikan informasi akurat hingga Taufik tertangkap.
Sayembara membuat perhatian publik terhadap pencarian Taufik semakin besar. Terungkap kasus penyekapan dan penganiayaan perempuan asal Bandung YTR lantaran keluarga korban menerima pesan WhatsApp dari orang tidak dikenal. Korban sebelumnya sulit dihubungi keluarga sejak 2023. Sebelum hilang kontak, YTR diketahui berkenalan dengan Taufik dalam sebuah konser musik di kota Bandung, kemudian menjalin hubungan asmara. Keluarga hanya mengetahui YTR bekerja di Jakarta. Komunikasi keluarga dengan korban semakin sulit. Keluarga sempat mengunggah informasi pencarian orang hilang di media sosial karena khawatir dengan kondisi YTR. Kini, korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung. YTR menjalani perawatan medis setelah mengalami luka berat di sejumlah bagian tubuhnya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Jawab ya. Alhamdulillah udah kita amankan. Atas nama siapa? Taufik, Pak. Taufik siapa? Taufik Hidayat, Pak. Taufik Iya, dan Hidayat. aman. Alhamdulillah. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini mendorong penegak hukum menjatuhkan hukuman maksimal kepada tersangka Taufik Hidayat atas kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Menurut Habibur Rahman, tindakan tersangka sangat mengusik rasa kemanusiaan dan harus diberi sanksi tegas sebagai bentuk efek jera serta penegakan keadilan bagi korban. Dan berikut pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Komisi 3 DPR RI, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran kepolisian yang telah bergerak cepat, responsif, dan taktis dalam menangkap tersangka Taufik Hidayat, pelaku penyekapan serta penganiayaan keji terhadap seorang perempuan di Bandung. Tindakan cepat ini menunjukkan komitmen kuat Polda Jabar dalam menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa negara hadir dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya mendesak aparat penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menjerat pelaku dengan pasal undang-undang berlapis dengan ancaman hukuman yang terberat. Kita harus menggunakan seluruh instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut. Hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan tindakan keji serupa. Komisi 3 DPR RI akan terus mengawal jalannya proses hukum ini hingga tuntas di pengadilan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan sejumlah catatan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Salah satunya adalah upaya mengurangi masa antrian haji agar pelayanan kepada jemaah Indonesia dapat semakin optimal. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkap catatan disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk pelaksanaan Haji 1448 Hijriah atau 2027. Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menhaj Irfan Yusuf pada Rabu 17 Juni 2026. Di sini Prabowo menerima pimpinan DPR RI, tim pengawas haji, serta jajaran pimpinan Kemenhaj di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Gus Irfan mengungkapkan sejumlah catatan disampaikan Presiden Prabowo, diantaranya kurangi masa antrian. Hal ini disampaikan Gus Irfan saat konferensi pers kepulangan PPIH Dakar Mekah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 23 Juni 2026. Selain kurangi antrian, Kepala Negara menginginkan persiapan Haji 2027 dilakukan lebih matang lagi agar pelaksanaannya lebih baik dari tahun ini. Terlepas dari sejumlah catatan itu, Menhaj menyampaikan bahwa Prabowo sangat mengapresiasi kinerja jajaran Kemenhaj maupun petugas haji di lapangan. Bukan hanya petugas haji, Presiden juga memberi apresiasi kepada jemaah haji tahun ini karena kepatuhan selama menjalani ibadah.
Lebih jauh, Menhaj menuturkan, secara keseluruhan Presiden Prabowo menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik berkat kerjasama pemerintah, DPR RI, petugas haji, serta seluruh jemaah Indonesia. Catatan pelaksanaan haji tahun ini, beliau memberikan respon pertama mengapresiasi kinerja kita semuanya, baik dari tim Kementerian Haji dan juga petugas-petugas haji kita yang luar biasa, dan juga kepatuhan dan ketaatan para jamaah haji juga menjadi apresiasi dari beliau. Beliau mencatat beberapa hal. Pertama, antrian diupayakan bisa dikurangi lagi masanya. Yang kedua, tentu persiapannya harus lebih matang lagi sehingga tahun 2020 akan lebih baik dari tahun 2026 ini. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden secara khusus memberikan apresiasi dan terima kasih atas kinerja Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji 2026. Prabowo memberikan apresiasi khusus kepada lebih dari 2.000 petugas haji Indonesia yang bertugas di Tanah Suci maupun di dalam negeri. Presiden menilai para petugas telah menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, serta semangat pengabdian yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, ini pemerintah resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penyelenggaraan PON diharapkan berjalan efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. PON tahun 2028 di NTB dan NTT yang didukung oleh juga Pemda DKI, kita ingin memastikan PON ini berjalan baik. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Penetapan ini ditandai dengan penyerahan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga kepada para gubernur daerah penyelenggara di kantor Kemenpora Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menegaskan penyelenggaraan PON 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick Thohir, seluruh tahapan persiapan hingga pelaksanaan harus mengutamakan tata kelola yang baik agar berbagai persoalan yang pernah terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya tidak terulang kembali. Menpora juga menekankan bahwa PON tidak hanya menjadi ajang kompetisi antar daerah, namun harus menjadi bagian dari sistem pembinaan olahraga nasional. Cabang olahraga dipertandingkan diharapkan mendukung persiapan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Muhammad Iqbal menyatakan daerahnya siap menyelenggarakan PON 2028 dengan memanfaatkan venue olahraga yang sudah tersedia. Pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur masing-masing daerah sehingga tidak memerlukan pembangunan fasilitas baru dalam skala besar. NTB menilai pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga nasional dan internasional menjadi modal penting menuju PON 2028. Sebelumnya NTB sudah sukses menyelenggarakan Fornas, MotoGP Mandalika, dan Pokaris Veteran. Daerah tersebut juga telah menyiapkan dukungan sumber daya manusia termasuk tenaga kesehatan olahraga yang tersertifikasi. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menegaskan kesiapan NTT untuk berkolaborasi dengan NTB dan DKI Jakarta. Menurutnya penyelenggaraan PON harus mampu mewujudkan 3 kesuksesan, yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi. Selain itu, PON juga diharapkan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta memperkenalkan potensi wisata dan talenta daerah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Jakarta siap memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan PON 2028. Jakarta dinilai memiliki infrastruktur olahraga yang sangat memadai, mulai dari kawasan Gelora Bung Karno hingga berbagai fasilitas olahraga milik pemerintah daerah dan swasta yang dapat dimanfaatkan secara bersama.
Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian Irvani mengapresiasi penetapan tuan rumah PON 2028. Komisi 10 DPR RI menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap seluruh proses persiapan dan penyelenggaraan PON agar dapat berjalan sesuai target yang ditetapkan. Senada dengan Menpora, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menegaskan bahwa PON ke depan harus lebih berorientasi pada prestasi. Menurutnya, ajang ini harus menjadi bagian penting dari sistem pembinaan olahraga nasional yang mampu melahirkan atlet-atlet terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Restu Wulandari, Berita Nasional TV. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menjajaki kerjasama strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi aset. Sinergi ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggelar pertemuan di kantor Kemendikti-Saintek Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerjasama untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program beasiswa, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi riset. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto mengapresiasi komitmen Basnas dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional. Menurutnya, kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi atau APKPT serta memperluas kesempatan generasi muda Indonesia menempuh pendidikan tinggi. Ketua Basnas Indonesia Sodik Mujahid menegaskan bahwa pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Basnas dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Pada tahun ini, Basnas mendorong program pendidikan melalui bidang pendistribusian, pendayagunaan, dan pemberdayaan dengan fokus pada program yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat. Basnas menyatakan kebijakan yang dijalankan saat ini tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif, namun lebih menekankan pemberdayaan yang adil, proporsional, dan berdampak. Melalui pendekatan ini, dana zakat diharapkan bisa menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pertemuan, Basnas juga memaparkan rencana program beasiswa magister bagi mahasiswa Palestina untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Program ini diharapkan bisa meningkatkan internasionalisasi perguruan tinggi Indonesia sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Palestina untuk mendukung proses pembangunan di masa depan. Kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi melalui program kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Mahasiswa akan dilibatkan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan Basnas, termasuk pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu, kerjasama riset berbasis kampus juga dijajaki untuk memperkuat dampak program pemberdayaan yang telah berjalan di berbagai daerah. Kemendikti-Saintek juga mengusulkan pengembangan skema beasiswa parsial bagi mahasiswa dari keluarga rentan yang belum memenuhi kriteria penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Skema ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan tinggi bagi lebih banyak mahasiswa yang memiliki kendala pembiayaan. Melalui kerjasama ini, Basnas dan Kemendikti-Saintek berharap dapat memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas riset, serta memperkuat program pemberdayaan masyarakat. Langkah ini diharapkan menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mendukung pembangunan Indonesia di masa mendatang. Restu Wulandari, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh NTMC Korlantas Polri. Selamat sore pemirsa, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi lalu lintas yang pertama, kita lihat dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas saat ini dari arah Kapten Tendean ataupun Mampang yang akan menuju ke Kuningan ataupun ke arah Gatot Subroto pada sore hari ini terpantau lancar di jalur arteri. Walaupun lalu lintas lancar, perlu diantisipasi akan adanya pertemuan arus dengan kendaraan yang baru keluar dari gerbang tol Kuningan. Selanjutnya dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Gatot Subroto ataupun Kuningan yang akan menuju ke kawasan Pancoran ataupun Tebet di jalur arteri
lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian pemirsa, kita lihat bersama lalu lintas di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi. Sore hari ini terpantau lancar, belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan. Namun dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang di tol dalam kota, sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan jumlah kendaraan yang menyebabkan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan. Kami tetap mengharapkan bagi para pengendara menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan CPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas saat ini dari arah Slipi yang akan menuju ke Grogol melalui jalur arteri terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun pemirsa perlu diantisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini dan juga kendaraan atau angkutan umum yang berhenti di bahu jalan untuk menaik turunkan penumpang. Kemudian lalu lintas di tol dalam kota dari arah Slipi yang akan menuju ke bandara atau yang akan menuju ke Jalan Profesor Sudiatmo. Saat ini lalu lintas terpantau lancar, kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan normal. Kemudian dari arah sebaliknya, yaitu dari tol Bandara Profesor Sudiatmo yang akan menuju ke arah Tomang ataupun yang akan menuju ke arah Slipi, saat ini lalu lintas terpantau lancar. Antisipasi akan terjadinya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang kawasan Semanggi. Kemudian pemirsa, lalu lintas dari tol Jakarta yang akan menuju ke Tangerang, sore hari ini juga terpantau lancar. Belum terlihat peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, namun perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan yang akan menuju ke kawasan Kebonjeruk ataupun yang akan menuju ke kawasan Tangerang. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Terminal Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju ke alternatif Purwodadi Grobogan sore hari ini terpantau lancar. Terlihat peningkatan jumlah kendaraan sudah terjadi, namun secara keseluruhan lalu lintas terpantau kondusif, lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Begitupun dari arah Karanganyar atau Sragen yang akan menuju ke Purwodadi ataupun Grobogan, lalu lintas juga terpantau lancar. Dan pada sore hari ini kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan pribadi roda 4 dan juga roda 2. Terlihat sedikit antrian kendaraan menjelang traffic light dan selepasnya kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan normal. Kami harap bagi para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Selanjutnya pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi arus lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Salam presisi. Ya, ini pembangunan Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan jalan ini menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Melalui peresmian 1.151 km jalan daerah, pemerintah berupaya memperkuat jaringan distribusi dan konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pembangunan infrastruktur jalan memiliki peran strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas dan beragam. Hal ini disampaikan saat meresmikan 1.151 km jalan hasil pelaksanaan instruksi Presiden Jalan Daerah yang dipusatkan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, ketersediaan jalan yang memadai akan memperlancar konektivitas antar wilayah, mendukung distribusi barang, serta menekan biaya angkut dan logistik nasional.
Pembangunan jalan daerah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala negara menegaskan tidak boleh ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan akses infrastruktur. Karena itu pembangunan jalan terus didorong hingga menjangkau berbagai wilayah di tanah air, sekaligus menjadi langkah untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat konektivitas nasional. Presiden Prabowo juga menyebut jalan yang baik merupakan bagian penting dari strategi ketahanan pangan dan ketahanan energi nasional. Jalan yang baik adalah bagian dari strategi ketahanan kita. Swasembada pangan tidak hanya soal benih, pupuk, irigasi, swasembada energi tidak hanya soal energi. Ini juga adalah hasil jaringan distribusi yang lancar dan baik. Energi harus dapat menjangkau masyarakat dari kawasan-kawasan produktif. Saudara-saudara sekalian, dengan selesainya jalan daerah ini, saya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur dengan sebaik-baiknya. Dalam tahun-tahun akan datang kita akan tingkatkan. Pemerintah pusat pun berkomitmen melanjutkan dukungan pembangunan infrastruktur hingga ke daerah dan desa dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan peran penting NU sebagai pilar persatuan, stabilitas dan patriotisme kebangsaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri penutupan Munas dan Konbes NU 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Kehadiran Presiden menjadi penutup rangkaian forum strategis Nahdlatul Ulama yang mengusung tema menjaga marwah, memperkaya khidmat untuk kemaslahatan bangsa. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Watan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, laporan Ketua Umum PBNU, Taujihat Rais Am PBNU, serta doa bersama. Dalam laporannya, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden dan menegaskan komitmen NU untuk terus menjaga serta merawat bangsa dan negara. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan untuk hadir di tengah keluarga besar NU. Presiden mengaku memiliki kedekatan dengan NU sejak masa kecil dan merasa nyaman berada di lingkungan organisasi tersebut. Menurut Presiden, NU merupakan organisasi keagamaan yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Presiden juga menyampaikan penghargaan atas peran besar NU dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Ada satu ciri khas yang saya dari dulu perhatikan, bahwa Nahdlatul Ulama adalah memang organisasi keagamaan, tapi sangat nasionalis, sangat patriotik, sangat cinta tanah air. Jadi agamis tapi nasionalis dan patriotik. Sampai-sampai lagunya NU yang ditulis atau dibuat sebelum Indonesia merdeka, tapi sudah mengandung nilai-nilai cinta tanah air yang luar biasa. Penutupan Munas dan Konbes NU 2026 ditandai dengan penabuhan kenteng oleh Presiden Prabowo bersama para pimpinan NU dan tokoh yang hadir. Momen ini menjadi simbol berakhirnya forum sekaligus penegasan komitmen bersama untuk terus menguatkan khidmat bagi kemaslahatan bangsa dan negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, selain itu pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan begitu penting persatuan ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa. Dalam sambutannya saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Presiden menyampaikan bahwa kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting memastikan kebijakan negara benar-benar berpijak pada kepentingan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya persatuan antar ulama dan umara dalam menjaga kepentingan rakyat serta memperkuat pembangunan bangsa.
Hal ini disampaikan saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nadatul Ulama tahun 2026 di Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Khalil, Bangkalan, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden menyebut para kiai dan ulama merupakan tokoh yang paling dekat dengan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Menurut Presiden, kedekatan ini membuat ulama memahami secara langsung berbagai persoalan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Kepala negara menilai kedekatan ulama dengan rakyat menjadi modal penting untuk membangun energi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen bangsa. Presiden menegaskan ulama, pemerintah, tentara, dan kepolisian memiliki tanggung jawab yang sama karena berasal dari rakyat dan harus berjuang demi kesejahteraan masyarakat. Para kiai dan para ulama adalah menurut saya tokoh-tokoh yang paling dekat dengan rakyat. Paling dekat apalagi dengan rakyat di pedesaan. Karena itu para kiai, para ulama faham, mengerti apa yang dirasakan rakyat. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat konstitusi dan menjaga kepentingan bangsa. Ia mengaku masih terdapat berbagai penyimpangan yang menyebabkan kekayaan negara belum sepenuhnya dinikmati rakyat. Presiden menegaskan, upaya perbaikan dilakukan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan kekayaan bangsa bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang masih menghambat pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan saat penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, sekaligus menjadi penekanan arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kekayaan negara agar benar-benar dirasakan oleh rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memperkuat pengelolaan sumber daya negara serta menutup potensi kebocoran anggaran yang dinilai masih menghambat percepatan pembangunan nasional. Penegasan ini disampaikan dalam penutupan Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Presiden menyampaikan berbagai data pembangunan kepada para ulama yang dinilai dekat dengan masyarakat. Salah satunya mengenai capaian pembangunan infrastruktur berupa jalan desa dan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang dinilai membuka akses ekonomi warga. Presiden juga menegaskan langkah pemerintah dalam menertibkan pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan kembali jutaan hektar lahan sawit yang melanggar aturan serta penutupan ratusan tambang tanpa izin. Menurutnya, hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kekayaan negara tidak hilang sia-sia. Dan begitu banyak uang kita menguap, hilang. Dan ini pemerintah yang saya pimpin, saya bertekad untuk berbuat yang terbaik untuk menghentikan kebocoran-kebocoran ini. Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektar kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Kepala negara juga menekankan bahwa kunci utama dalam menjaga kekayaan negara adalah pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Ia menegaskan komitmen untuk memberantas korupsi dan memastikan seluruh sumber daya negara benar-benar kembali untuk kepentingan rakyat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, arus pelayaran di Selat Hormuz langsung meningkat tajam setelah Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai. Jumlah kapal komoditas melintas mencetak rekor tertinggi sejak Perang Timur Tengah pecah pada akhir Februari 2026.
Aktivitas pelayaran di Selat Hormuz menunjukkan pemulihan signifikan dampak mereda ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Data perusahaan pelacak maritim Kepler menunjukkan sedikitnya 36 kapal pengangkut komoditas melintasi Selat Hormuz pada 22 Juni 2026. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak konflik Timur Tengah dimulai pada Sabtu 28 Februari 2026. Sebelum kesepakatan damai dicapai, jumlah kapal melintas di jalur strategis ini kurang dari 10 kapal per hari. Setelah nota kesepahaman ditandatangani oleh Washington dan Teheran, rata-rata lalu lintas kapal meningkat menjadi 21 kapal per hari. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, dilalui sekitar 1/5 ekspor minyak dan gas global. Dalam perundingan di Swiss, kedua negara menyepakati peta jalan menuju perjanjian permanen dalam 60 hari ke depan. Kesepakatan ini juga mencakup jaminan kelancaran pelayaran komersial serta pembukaan jalur komunikasi menjaga keamanan Selat Hormuz. Sebagai bagian dari langkah pemulihan hubungan, Amerika Serikat mengumumkan pencabutan sementara sejumlah sanksi terhadap Iran hingga 21 Agustus 2026. Sementara itu, pernyataan berbeda datang dari Amerika Serikat dan Iran mengenai hasil kesepakatan nuklir terbaru. Presiden Donald Trump ini mengklaim Iran setuju membuka akses inspeksi nuklir. Namun Teheran tegas membantah ada izin pemeriksaan terhadap fasilitas yang pernah dibom oleh Amerika Serikat. Perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan Iran kembali muncul saat upaya normalisasi hubungan kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran menyetujui kembali inspeksi nuklir untuk menjamin transparansi program nuklir Teheran. Trump mengatakan blokade di Selat Hormuz telah berakhir dan jalur pelayaran internasional kembali dibuka. Menurut Trump, keputusan ini diambil setelah Iran memberikan sejumlah konsesi dalam proses negosiasi. Pernyataan ini dibantah pemerintah Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bagaei, menegaskan tidak ada rencana bagi Badan Energi Atom Internasional atau IAEA untuk memeriksa fasilitas nuklir yang pernah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel. Iran menyatakan kerjasama dengan IAEA akan tetap berlanjut sesuai prosedur yang berlaku dan harus mendapat persetujuan otoritas nasional. Teheran menegaskan belum ada kesepakatan khusus mengenai akses ke lokasi nuklir yang rusak akibat serangan militer. Sebelumnya, 3 fasilitas nuklir di Fordo, Natanz, dan Isfahan menjadi target serangan Amerika Serikat. Status akses inspeksi terhadap lokasi-lokasi nuklir masih menjadi salah satu poin yang belum disepakati kedua negara. Jangan beranjak Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Timnas Republik Demokratik Kongo ini mendapat sambutan meriah setiba di Guadalajara, Meksiko. Dukungan hangat dari para penggemar menjadi suntikan semangat menjelang laga penting melawan Kolombia di Piala Dunia 2026. Para pemain Republik Demokratik Kongo tiba di hotel mereka di Guadalajara pada Senin waktu setempat 22 Juni 2026. Kedatangan skuad asuhan Sebastian Desabre disambut puluhan penggemar yang sudah menunggu di depan hotel. Sejumlah fans berusaha mendapatkan tanda tangan dan mengabadikan momen bersama para pemain yang akan menjalani laga kedua fase grup Piala Dunia. Salah satu pendukung mengaku datang untuk menunjukkan kerabat tambahan warga Guadalajara dan Meksiko kepada tim Afrika tersebut. Bienvenido Guadalajara. Gracias. Atmosfer di bawah para pendukung Kongo saat lolos ke Piala Dunia meninggalkan kesan mendalam dan memberikan sambutan serupa. Penggemar lain mengaku memanfaatkan momen Piala Dunia yang digelar di Meksiko menyambut berbagai tim nasional dari seluruh dunia. Republik Demokratik Kongo datang ke Guadalajara setelah menahan imbang Portugal 1-1 pada laga pembuka di Houston. Hasil ini membuat Kongo berpeluang besar melaju ke babak berikutnya.
Pada laga selanjutnya, Kongo akan menantang pemuncak klasemen grup K Kolombia yang sebelumnya berhasil mengalahkan Uzbekistan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memburu hasil positif untuk mengamankan posisi di klasemen. Sementara itu, ribuan pendukung Yordania ini memadati Teater Romawi bersejarah di Amman untuk menyaksikan laga Piala Dunia melawan Aljazair. Meski timnas mereka harus menelan kekalahan dan tersingkir dari turnamen, dukungan kepada Al-Nasama tetap mengalir. Suasana penuh semangat terjadi di Teater Romawi dan alun-alun Hashemite Square di ibu kota Amman. Ribuan penggemar mengenakan jersey timnas Yordania dan kefiyeh merah simbol identitas nasional seraya mengibarkan bendera negara mereka. Para pendukung menyaksikan dengan antusias laga Piala Dunia antara Yordania dan Aljazair. Yordania sempat membuat publik bersorak setelah berhasil membuka keunggulan pada babak pertama. Namun, Aljazair bangkit di babak kedua dan berhasil membalikan keadaan menjadi 2-1. Hasil ini memberikan 3 poin pertama bagi Aljazair sekaligus memastikan Yordania tersingkir dari persaingan setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Meski kecewa, para pendukung tetap memberikan apresiasi kepada perjuangan Al-Nasama yang menjalani debut bersejarah di Piala Dunia. Mereka menegaskan akan tetap mendukung tim nasional saat kemenangan maupun kekalahan. Di tengah antusias, pihak berwenang melaporkan 9 orang mengalami cedera akibat desakan kerumunan di Hashemite Square. 1 orang dilaporkan meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di rumah sakit. Sementara itu, hujan deras dan badai petir tak mampu menghalangi antusias pendukung Prancis dan Irak dalam Piala Dunia 2026. Di Philadelphia, Amerika Serikat, para supporter memadati kawasan stadion hingga Les Blues memastikan kemenangan 3-0 atas Irak. Sejak sebelum pertandingan dimulai, para pendukung Prancis dan Irak memadati area luar stadion Philadelphia. Meski diguyur hujan deras, mereka tetap menyanyikan yel-yel dukungan, mengibarkan bendera negara masing-masing, dan menabuh alat musik memeriahkan suasana. Sejumlah supporter Irak datang dengan penuh optimis, yakin yang mereka mampu meredam kecepatan dan ketajaman penyerang Perancis, Kylian Mbappe. Namun setelah pertandingan kembali dilanjutkan, usai penundaan akibat badai petir, Perancis berhasil menunjukkan kelasnya. Kylian Mbappe menyumbang 2 gol sebelum Ousmane Dembele menetapi kemenangan 3-0 untuk Les Bleus. Pertandingan ini juga mencatatkan sejarah. Badai petir memaksa laga dihentikan selama lebih dari 2 jam setelah babak pertama berakhir. Pihak penyelenggara sempat mengarahkan penonton meninggalkan area terbuka dan berlindung di bagian stadion yang tertutup. Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua beruntun Prancis di fase grup dan memastikan langkah mereka ke babak 32 besar. Sementara itu, Irak harus berjuang pada laga berikutnya demi menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya. Jangan beranjak, pemirsa. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, seekor gurita di kota Cape Town, Afrika Selatan yang menjadi perhatian menjelang laga penentu Piala Dunia 2026 antara Afrika Selatan dan juga Korea Selatan. Gurita bernama Cherry ini memilih Korea Selatan sebagai pemenang dalam atraksi khusus di Aquarium Two Oceans. Gurita bernama Cherry menjadi bintang di Aquarium Two Oceans, Cape Town setelah ikut meramalkan hasil pertandingan Piala Dunia 2026. Dalam rekaman video, Cherry bergerak di dalam akuarium sebelum memilih salah satu dari 2 stopless ditempatkan di dalam kolam. Masing-masing stopless diberi bendera Afrika Selatan dan Korea Selatan, serta berisi umpan yang sama agar pemilihan berlangsung adil. Cherry akhirnya memeluk stopless berbendera Korea Selatan yang diartikan sebagai prediksi kemenangan tim tersebut.
Menurut perawat akuarium, Tegan Roberts, kegiatan ini merupakan bagian dari program stimulasi perilaku alami Cherry melalui permainan dan teka-teki makanan. Gurita baru 2 bulan dirawat di akuarium ini dikenal cerdas, tinggi rasa ingin tahu, dan suka berinteraksi dengan perawatnya. Prediksi Cherry mengingatkan publik pada Paul si gurita yang mendunia karena berhasil menebak sejumlah hasil pertandingan Piala Dunia 2010. Afrika Selatan dan Korea Selatan dijadwalkan bertemu pada 24 Juni dalam laga terakhir grup A. Dengan kedua tim berpeluang lolos ke babak 32 besar. Sementara itu, demam Piala Dunia 2026 menyebar di Meksiko. Sebuah lapangan sepak bola apung di Danau Chapala, negara bagian Jalisco. Ini menjadi daya tarik baru bagi warga dan juga para wisatawan. Ada sebuah lapangan sepak bola terapung di atas perairan Danau Chapala, danau terbesar di Meksiko. Lapangan berukuran 8 kali 11 meter ini menjadi tempat bermain favorit anak-anak dan keluarga yang datang untuk berkunjung. Berbeda dengan lapangan biasa, permukaan lapangan ini bergoyang mengikuti gerakan air, sehingga para pemain harus menyesuaikan keseimbangan saat menggiring atau menendang bola. Untuk menjaga stabilitas, struktur lapangan ditopang sejumlah drum pelampung untuk membantu mengurangi goncangan saat digunakan untuk bermain. Karena ukurannya yang terbatas, pertandingan hanya bisa dilaksanakan dalam format 3 lawan 3. Tantangan lain muncul ketika bola terjatuh ke danau. Pengunjung harus menunggu arus membawa bola ke tepi atau menggunakan alat untuk mengambilnya. Menurut pengelola, lapangan apung ini mendapat sambutan positif dari warga maupun wisatawan domestik dan mancanegara saat berkunjung ke Chapala. Terinspirasi dari fasilitas serupa di negara lain, lapangan ini dibangun menggabungkan kecintaan sepak bola dengan identitas kawasan Danau Chapala. Kehadiran lapangan apung ini menjadi salah satu simbol antusias masyarakat Jalisco menyambut Piala Dunia 2026, di mana Meksiko menjadi salah satu tuan rumah turnamen. Pemirsa, Georgia ini sebuah negeri kecil dengan sejarah besar terletak di antara pegunungan megah Kaukasus dan juga tepian Laut Hitam. Sebuah negara di persimpangan Eropa dan juga Asia, tempat gereja kuno, benteng pertahanan, serta jejak peradaban Islam hidup berdampingan selama berabad-abad. Lalu bagaimana Islam hadir di negeri yang mayoritas Kristen Ortodoks ini, dan bagaimana kota-kota tuanya menyimpan cerita pertemuan peradaban? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Georgia. Georgia adalah negara yang terletak di kawasan Kaukasus, berbatasan dengan Rusia di utara, Turki dan Armenia di selatan, Azerbaijan di timur, serta Laut Hitam di barat. Letak geografis ini menjadikan jalur strategis perdagangan kuno antara Asia dan juga Eropa. Sejak abad keempat, Georgia dikenal sebagai salah satu negara pertama yang menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Warisan itu terlihat dari banyaknya gereja dan biara kuno yang berdiri kokoh di perbukitan dan lembah hijau. Pada abad ke-7, pasukan dari Kekhalifahan Arab mencapai wilayah ini. Tbilisi pernah berada di bawah pemerintahan Emirat Arab selama beberapa abad. Pengaruh Islam berkembang terutama di wilayah timur dan selatan Georgia. Saat ini, sekitar 10% penduduk Georgia memeluk Islam, hidup berdampingan dengan mayoritas Kristen Ortodoks. Tbilisi adalah ibu kota sekaligus pusat sejarah Georgia. Kota ini berdiri di tepi sungai Kura dengan lanskap perbukitan yang memeluk kota tua. Di kawasan Old Tbilisi berdiri Juma Mosque, salah satu masjid bersejarah yang digunakan bersama oleh komunitas Sunni dan Syiah. Tak jauh dari sana, benteng Narikala berdiri di atas bukit, menyaksikan pergantian kekuasaan dari Persia,
Arab, Mongol, Ottoman, hingga Rusia. Tbilisi menjadi simbol pertemuan budaya dan agama selama lebih dari ribuan tahun. Georgia dikenal dengan benteng dan biara kuno yang tersebar di berbagai wilayah. Kompleks biara Galatia yang dibangun pada abad ke-12 pernah menjadi pusat pendidikan penting di kawasan Kaukasus. Jafari Monastery di Mitsketa berdiri megah pertemuan dua sungai yang menjadi simbol spiritual sekaligus warisan arsitektur abad ke-6. Benteng-benteng seperti Bokorma dan Aradeti menunjukkan bagaimana Georgia mempertahankan diri dari berbagai invasi sepanjang sejarahnya. Salah satu keajaiban arsitektur Georgia adalah Varzia. Kota batu yang dipahat langsung di tebing pada abad 12. Ratusan ruangan, lorong, dan kapel tersembunyi di balik dinding batu, menjadikan benteng sekaligus pusat kehidupan religius. Selain Varzia, terdapat Uplistike, kota batu yang lebih tua dan pernah menjadi pusat perdagangan penting sebelum era Kristen. Di wilayah pegunungan Svaneti, Desa Uzguli terkenal dengan menara batu pertahanannya yang unik. Georgia adalah negeri pertemuan peradaban, tempat sejarah Kristen dan Islam yang saling bersentuhan dan membentuk identitas bangsa. Di balik benteng tua, biara sunyi, dan kota batu yang terpahat di tebing, tersimpan kisah tentang toleransi, konflik, dan perjalanan panjang sebuah bangsa di persimpangan timur dan barat. Pada Februari 2026, sekitar 10% penduduk Georgia memeluk Islam, hidup berdampingan dengan mayoritas Kristen Ortodoks. Sejarah panjang interaksi ini menjadikan Georgia contoh bagaimana perbedaan agama dan budaya dapat membentuk identitas nasional yang kaya. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan juga kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat petang, sampai jumpa.